Mudah-mudahan saya nggak bodoh. Iya, Kak. Tapi saya juga menyatakan jangan sampai gimmick semua. Kan begini, kondisi masyarakat kita memang kelihatannya lebih menghargai gimmick daripada prestasi. Kondisi masyarakat. Masyarakat kita ini sebenarnya mentalnya mental penunggu bansos. Dan dihitung tuh kapan bansos datang, gitu loh. Nah, yang ketiga, Bang Karni, itu penunggu amplop. Kapan pilkada, kapan Bu Irma turun kampanye lagi, kita akui lah. Ya, nah maksud saya, ini kita harus koreksi semua. Dulu di zaman Ahok itu kalau tidak salah muncul namanya clue. Anies itu jaki. Kemudian Ganjar Pranowo itu muncul istilah yang disebut dengan lapor gub dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau mau jujur secara politik, ini soal bagaimana membangun satu komunikasi yang simultan, direct dan berkomunikasi. Problemnya adalah kenapa diskusi soal lapor Mas Wapres ini ramai? Satu, problemnya itu adalah bahwa pengaduan-pengaduan langsung yang selama ini diberikan oleh masyarakat, kita itu tidak pernah mendengar secara nyata, secara detail bagaimana progress reportnya. Sejak zaman SBY orang sudah melapor soal illegal logging. Sejak SBY misalnya orang juga melapor bagaimana terkait dengan mafia tanah, terkait dengan korupsi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Ahok waktu gubernur, kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dan di tempat-tempat yang lain. Persoalan-persoalan penting kedaerahan yang sangat sayang sekali kita masyarakat secara umum tidak mampu mendeteksi. Dari laporan itu bagaimana progress reportnya. Wajar kalau kemudian ketika ada kanal langsung yang bisa mengakses presiden, orang bertanya, ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya, laya mutu walayah ya gitu ya. Yang nggak hidup dan nggak mati, tampilannya ada soal komunikasi langsung dengan presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat, tapi pada level eksekusi sama saja dengan yang sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pertanyaan-pertanyaan soal apakah lapor langsung ini bisa menyelesaikan persoalan ataupun tidak. Kan itu perdebatannya. Nah yang kedua, ini harus kita cek ya. Saya 2-3 hari ini agak sedikit main tuh di X dan IG, respon dan pertanyaan secara umum terkait dengan apakah lapor khusus kepada wakil presiden ini efektif atau tidak dan akan mampu menyelesaikan persoalan, termasuk misalnya bagaimana engagement masyarakat untuk melaporkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Sorry to say, kalau di X itu memang kesannya negatif Bang, sangat negatif. Di IG agak sedikit mulai muncul harapan-harapan, jangan suudzon, jangan buru-buru menghakimi, meski harus dikatakan 80% mostly mereka mengatakan sama wae dengan yang sebelumnya, nggak ada respon. Rata-rata laporan misalnya kalau ada WhatsApp, ini sudah 2 hari centang 1 tuh, tak ada respon. Ada yang 3 hari misalnya nggak ada respon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah. Bahwa berkomunikasi langsung dengan wakil presiden, orang penting di negara ini nggak gampang. Tidak bisa bim salah bim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sidoarjo juga melapor soal mafia tanah. Ini nunggu 14 hari. Nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari. Nanti diteruskan ke bupati, gubernur dan seterusnya, agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul. Jadi efeknya itu negatif Bang. Karena kan ada kesan, kalau mampu mengakses wakil presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap Bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya untuk apa juga kita ngadu ke presiden dan wakil presiden, kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis, apakah dalam instrumen-instrumen yang sudah dimunculkan ini akan mampu menyelesaikan persoalan yang belakangan ini didiskusikan dan dikritik oleh publik? Harus diakui ketika muncul aplikasi ini responnya memang
tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan wakil presiden ini di launching secara terbuka, itu juga tonnya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulian, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan, separuhnya sudah dieksekusi. Dari 10.000 laporan, 80%-nya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong, harkos alias pemberi harapan palsu. Tentu kita tidak mau, Bang. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden membuka aduan, tapi tidak memberikan solusi-solusi yang konkret. Oleh karena itu, kalau mau jujur, apa yang dilakukan oleh wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, ini kan adalah satu perjudian yang nggak murah. Mahal betul, ini pertaruhan kredibilitas. Kadung ini barang disampaikan kepada publik, mampu mengakses wakil presiden, harapannya mampu menjelaskan persoalan. Kalau ini bisa dibuktikan, tentu saja Gibran akan diperhitungkan sebagai sosok yang memang sangat pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Tapi sebaliknya, jangan tepuk tangan dulu. Sebaliknya, kalau tidak mampu memberikan harapan-harapan yang sesuai dengan harapan, prosesnya juga cepat, aduannya tidak direspon dengan baik, maka ini akan terus menjadi senjata untuk mempertebal bagaimana downgrade kepada Mas Gibran di sisa kekuasaan politiknya di 5 tahun ini, Bang. Jadi bukan hanya persoalan ingin maju wakil presiden yang dipersoalkan, bukan hanya karena misalnya persoalan-persoalan kapasitas, tapi menyangkut implementasi dan janji politiknya juga akan menjadi cacat bawaan yang akan terus disemaikan sepanjang karirnya menjadi wakil presiden di Indonesia ini.